Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 30 Desember 2024 bersama Pastor Stefanus Miki Koyongian dari Sulawesi Tengah. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Apa kabar? Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Jumpa lagi bersama saya Pastor Stefanus Miki Koyongian, Imam Diosesan Keuskupan Manado. Sekarang sedang berkarya di Kuasi Paroki Santo Benediktus Abbas Lalundu, Sulawesi Tengah. Hari ini kita akan merenungkan bersama Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 40. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, saya itu berjumpa dengan para orang tua lansia yang aktif di gereja, itu selalu senang, bawaannya happy, tenang, damai, berjumpa dengan opa, oma yang memberikan waktunya, memberikan dirinya untuk pelayanan di masa lansia mereka. Tidak mungkin bukan sebuah hal yang besar, tetapi dengan menjadi anggota komunitas doa atau misalnya Legio Maria dan sebagainya, itu entah kenapa membuat saya damai saja begitu. Nah, dalam kesempatan beberapa kali bilanglah bergurau, berbicara dengan para lansia ini, saya terkadang iseng untuk bertanya, adakah yang sudah siap mati? Kalau Tuhan tiba-tiba memanggil, adakah yang sudah siap untuk pulang ke rahmatullah, untuk pulang kepada Allah? Dan tidak sedikit yang angkat tangan, tidak sedikit yang kemudian menyatakan siap, yang tua-tua. Tapi ketika pertanyaan itu saya lontarkan kepada keluarga yang masih muda atau mungkin orang-orang muda, jawaban itu pasti akan menjadi hening, tidak akan ada yang menjawab karena kebanyakan belum siap. Nah, akhirnya saya pernah bertanya kepada salah satu oma, kenapa oma berani angkat tangan dan bilang siap untuk dipanggil Tuhan? Jawabannya sederhana. Iya pastor, karena saya sudah cukup dengan dunia. Saya sudah mengalami banyak hal dan saya sudah mempersiapkan banyak, walaupun saya juga tidak tahu mau masuk surga atau neraka. Tetapi
saya berupaya untuk tetap setia dalam doa, dalam pelayanan, dan saya rasa itu sudah cukup untuk saya. Apalagi saya sudah lanjut so tua, ya, so bobo tanah, orang Manado bilang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang usia memang menunjukkan kematangan iman. Ya. Usia memang bisa menunjukkan bagaimana track record, ya, kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya bicara soal iman itu tidak tergantung dengan usia. Artinya jangan tunggu sampai lansia untuk kemudian bisa menjadi setia. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan sosok Hana, seorang nabi perempuan, ya, seorang yang untuk saya tidak beruntung nasibnya, ya, seorang yang patut dikasihani, seseorang yang menderita sesungguhnya. Ya, kenapa? Karena dikatakan dia menjanda sejak usia muda. Dan janda, seorang janda pada zaman Yesus adalah seseorang yang sama sekali, ya, tidak dihargai. Seseorang yang tidak punya tempat, bahkan tidak punya muka. Ya, tentu ya kalau orang, ya, kita tahu tentang situasi di zaman Yesus ketika bicara tentang janda, maka kita akan tahu bahwa itu seorang yang sangat perlu dikasihani. Dan itulah alasannya kenapa Yesus selalu memberikan perhatian kepada para janda. Bahkan ia selalu mengatakan kasihilah pada para janda. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kembali ke Hana. Dia adalah seorang yang, ya, sangat tidak beruntung sekali lagi, ya. Dia menjanda dalam usia muda. Sehingga bisa jadi dia pun merasa, ya, mungkin pernah merasa menjadi seseorang yang tidak berguna. Seorang yang sangat melarat, ya, karena situasi hidupnya. Tetapi situasi hidup itu tidak membuat dia berpaling dari Allah. Kitab suci mengatakan bahwa ia tetap berfokus kepada Allah dan setia melayaninya. Hana begitu merindukan Mesias, dan dalam penantiannya ia tetap tekun beribadah kepada Allah, berdoa, berpuasa, dan mengajarkan kepada orang lain semua yang dipelajarinya dari Allah. Akhirnya hari yang istimewa itu pun tiba, ya, ketika dia mencapai usia 80-an, ia boleh melihat sang bayi Yesus, sang Mesias, di dalam pelukan ibunya yang masih muda. Akhirnya kesabaran Hana dalam menanti, ya, membuahkan hasil. Hatinya meluap penuh sukacita sehingga ia boleh memuji Allah dan kemudian menyampaikan berita sukacita itu kepada sesamanya. Saudaraku terkasih, Hana menjadi salah satu contoh bahwa untuk berfokus kepada Allah, untuk setia dan berharap kepada Allah, tidak mesti tunggu sampai usia lanjut. Hana mengajarkan kepada kita bahwa iman itu perlu dipupuk, perlu dikembangkan, perlu ditingkatkan sejak masa muda kita. Terlepas sesulit apapun hidupmu, seberat apapun hidupmu, semenderita semelarat apapun hidupmu, Hana mengajarkan kepada kita untuk mari tetap setia kepada Tuhan.
Jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena hidupmu kurang beruntung. Justru engkau harus tetap berharap kepadanya. Engkau harus tetap dekat dengannya lewat doa dan pelayanan. Karena mereka yang setia, mereka yang tetap beriman dan percaya kepada Allah, pastinya tidak akan dikecewakan. Anda akan mengalami keselamatan dan sukacita. Rahmat Allah menolong kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 30 Desember 2024. Terima kasih kepada Pastor Miki untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.